Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi ini hari Minggu saya mengunjungi kembali ke area Podomoro, khususnya di area Deluxe. Hari ini saya melihat kembali area rumah contoh di Podomoro Tenjo, di mana masih terdapat 3 tipe rumah yang ada atau yang akan dibangun di area Deluxe, yaitu tipe 27, 30, dan 36. Dan di semua area terdapat klaster tipe ini. Ya, pagi ini saya berada di perbatasan antara klaster Kana dan klaster Kalamenta, di mana ternyata antara klaster Kalamenta dan klaster Kana terdapat green belt yang menghubungkan kedua klaster tersebut. Inilah lokasi jalan penghubung antara klaster Kana dan klaster Kalamenta. Untuk sementara ini progres Kalamenta masih sama, masih dalam proses pembangunan infrastruktur di area calon atau cikal bakal klaster yang ada di klaster Kalamenta. Ya, ini merupakan calon atau cikal bakal green belt yang ada di antara klaster Kana dan klaster Kalamenta. Inilah cikal bakal area green belt tersebut. Dan untuk area Kana, hampir secara keseluruhan rumahnya sudah mulai bergerak maju pembangunannya, khususnya di area timur dan selatan dari perumahan Kalamenta ini. Dan saat ini juga progres pembangunan di area barat untuk sisi perumahan klaster Kana. Jadi sudah cukup signifikan dan sudah cukup banyak rumah-rumah yang berdiri tegak di area klaster Kana ini. Ya, untuk di klaster Kana ini PDAM sudah tersedia ya teman-teman. Jadi sudah terpasang dengan baik di seluruh sisi area dari klaster Kana ini maupun di klaster Kalamenta. Dan gorong-gorong pun sudah tampak, sudah rapi, dan pastinya akan lebih rapi di masa yang akan datang setelah ramai penduduknya. Dan inilah perkembangan rumah-rumah di sisi timur yang sudah berdiri tegak di area Kana ini. Dan masih untuk kontraktor yang melakukan proses pembangunan di area timur ini adalah kontraktor dari Wilson dan kontraktor dari Parsiran. Inilah lokasi rumah-rumah yang sudah terbangun oleh pihak kontraktor PT Wilson. Sudah cukup banyak rumah-rumah yang berdiri tegak, on progress, sangat signifikan, sehingga baik itu rumah-rumah yang berdiri tegak maupun tiang-tiang pancang yang sedang dalam tahap pembangunan yang dilakukan di sisi timur dari klaster Kana ini. Kita akan lihat progres selanjutnya perkembangan pembangunan di sisi timur area Kana ini. Walaupun dalam kondisi berpuasa saat ini menjelang Ramadan di awal bulan Mei, para pekerja terus giat melakukan proses pembangunan di area Kana ini ya teman-teman. Jadi mereka juga ingin menyelesaikan proyek pembangunan rumah-rumah di area Kana ini tepat pada waktunya, di mana ditargetkan bahwa serah terima untuk rumah-rumah klaster baik itu Kalamenta, Kenanga akan diselesaikan di akhir tahun 2022. Semoga pembangunan area klaster Deluxe khususnya Kalamenta maupun Kana dapat terselesaikan dengan baik
sampai akhir tahun 2002 ini. Oke, kita akan lihat progresnya di area sisi timur dari area Kana ini. Buat teman-teman yang sudah memiliki rumah di area baik itu Deluxe dan Kalamenta, sangat beruntung karena lokasinya menurut saya sangat strategis, di mana lokasinya sangat dekat dengan stasiun dari Tenjung, yaitu stasiun komuter lain, baik itu dari arah Jakarta maupun dari daerah Rangkas Bitung. Jadi cukup strategis, dapat terjangkau dengan menggunakan komuter lain, atau nantinya juga dapat diakses dengan tol Serbaraja, di mana saat ini masih on progress sampai di area Legok, di mana tol Serbaraja ini akan keluar di pintu tol area Jambe, di mana area Jambe itu sangat dekat dengan area dari klaster Deluxe ini, dan juga sangat dekat dengan akses pintu tol Cileles atau komuter lain dari Tiga Raksa. Jadi untuk klaster Deluxe ini sangat strategis karena diapit oleh 2 stasiun komuter lain dan 2 akses pintu tol yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang sudah berinvestasi, sangat beruntung untuk membeli rumah di Podomoro ini, karena view-nya masih hijau, masih bagus, dan air pun juga pastinya pasti bagus. Dan terlebih lagi nilai investasi akan jauh lebih meningkat di masa yang akan datang, karena progres pembangunan di Podomoro Tenjo ini akan sangat agresif, karena akan dijadikan kota mandiri seperti halnya BSD City. Oke teman-teman, inilah progres pembangunan di area dari daerah Deluxe. Ya, buat teman-teman ketahui bahwa area timur dari klaster Kana ini terdiri dari rumah tipe-tipe 27 dan tipe dari 30, di mana rumah-rumah yang cukup unik buat para milenial atau warga baru untuk menempati area perumahan di area timur dari Kana ini. Nampak ya teman-teman bahwa masih sangat progres sekali pembangunan di area ini. Masih terdapat tiang-tiang atau cikal bakal pembangunan rumah-rumah di area ini. Inilah progres yang sangat bagus, sangat cepat dilakukan di area dari klaster Kana ini. Ya, nampak sekali gorong-gorong yang sudah kokoh dibangun, juga tiang-tiang pancang cikal bakal dasar untuk pembangunan rumah-rumah di area ini. Lokasinya pun sedikit berundak-undak, menurun dari atas sampai bawah, jadi sangat unik pastinya jika rumah ini sudah terselesaikan pembangunannya dengan baik. Untuk saat ini memang belum terlihat penampakan rapih di daerah ini, tapi kedepannya setelah rumah ini jadi pasti akan menarik, cantik, karena rumahnya disusun secara menarik dari atas sampai ke area bawah. Inilah progres pembangunan yang sangat cepat dilakukan di area dari klaster Kana ini. Oke, buat teman-teman, jadi secara keseluruhan area timur dari klaster Kana ini sudah hampir terselesaikan pembangunannya, baik itu dalam tahap pengecoran maupun tahap pembangunan di area timur ini. Diharapkan setelah Lebaran
sekitar bulan Juni atau Juli, proses pembangunan di area timur dari klaster K ini sudah terselesaikan dengan baik, sehingga akan nampak rumah-rumah yang sudah berdiri tegak di area ini mungkin sekitar 1 atau 2 bulan terselesaikan dengan baik. Ya, teman-teman dapat mengamati bahwa posisi saya ini ada di bawah ya teman-teman. Jadi rumahnya menanjak naik karena posisi saya ada di bawah. Dan rumah-rumah saat ini tertata rapi, tertata apik jika kita melihat dari posisi ini. Dan pastinya akan menarik jika rumah-rumah di area ini sudah terselesaikan, akan terlihat kokoh, anggun, dan menarik pastinya karena dibangun di area yang sangat strategis. Inilah gambaran keseluruhan di area dari area Kana. Dan ini merupakan area dari Kana, dan ini merupakan investasi yang sangat menarik di area Tenjo. Dan untuk teman-teman ketahui, di sisi barat dari klaster Kana ini pun sedang berlomba-lomba untuk membangun rumah di area ini. Inilah progres pembangunan sisi barat dari klaster Kana yang sedang dalam tahap pembangunan. Lokasinya tidak jauh dari akses pintu atau gerbang utama dari klaster Kana ini, dan bersebelahan dengan klaster dari Kana untuk area selatan. Dan untuk tipe rumah yang akan dibangun di area barat ini merupakan area untuk tipe 3672. Jadi secara keseluruhan area barat ini dibangun untuk rumah-rumah tipe 3672. Sedangkan untuk area selatan, secara keseluruhan rumah di tipe selatan tersebut adalah tipe 3690. Jadi untuk area sisi barat dan sisi selatan dari klaster ini rumah-rumah yang sudah lebih tinggi ya teman-teman, atau lebih luas areanya, karena dengan area 3672 maupun area 3690. Dan ini rumah yang sudah jadi ya teman-teman di area selatan untuk tipe 3690 yang dibangun oleh PT Wika dalam proses penyelesaian, di mana on progress-nya sedang dalam tahap finishing dan sedang dalam tahap pembangunan di area sisi selatan lainnya. Inilah progres pembangunan di sisi barat maupun di sisi selatan dari klaster Kana ini. Jadi nampak terlihat lahannya masih luas di area rumah tipe 3690 ini ya teman-teman, khususnya di area selatan dari klaster Kana ini. Semoga dapat terselesaikan secara keseluruhan pembangunan rumah-rumah di sisi timur, sisi barat, sisi selatan dari klaster Kana ini. Yang pastinya di sisi utara juga akan dilakukan pembangunannya, di mana sesuai target dari Podomoro akan diberikan pada tahun 2022 di akhir Desember ini. Kita akan lihat progres selanjutnya untuk area dari klaster Kana ini. Ya, saat ini saya berdiri di depan area dari klaster Kenanga ya teman-teman, di mana klaster Kenanga ini masih dalam proses perapihan, pembersihan dari rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan, juga dalam tahap pengerukan tanah sehingga rata dengan posisi atau area yang lainnya. Juga untuk area jalan yang lama di area Deluxe ini sedang dalam tahap pelebaran ya teman-teman. Tampak
sedang dalam proses pengerukan, sehingga di sisi ini akan ada boulevard yang menghubungkan antara klaster Kenanga, klaster Kalamenta, maupun klaster Kana di area ini. Inilah boulevard kedua yang ada di sisi tipe deluxe. Dan inilah progres pembangunan di area Kenanga. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui progres pembangunan Kenanga, masih dalam proses cut and fill ya teman-teman. Semoga dapat terselesaikan dengan baik di masa yang akan datang. Ya, inilah kawasan dari boulevard yang akan dibangun di area deluxe, di mana di sini nanti akan menghubungkan daerah-daerah klaster-klaster selanjutnya di area deluxe. Dan jalan saat ini masih dalam tahap pembangunan, dalam tahap pelebaran di area deluxe ini. Nampak ya teman-teman, progresnya sangat cepat, sangat diharapkan lebih lebar lagi, sehingga akan nampak lebih indah dan lebih bagus pastinya. Demikian informasi dari saya mengenai progres pembangunan perumahan Podomoro Tenjo, khususnya di area deluxe, baik itu di Kalamenta maupun di Kenanga maupun di Kana maupun di Kaliandra, di mana semua masih on progress, masih dalam tahap penyelesaian, masih dalam tahap pembangunan, dalam proses pengerukan dan lain sebagainya. Diharapkan terselesaikan dengan baik di tahun ini. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga dapat membantu buat teman-teman lainnya. Silakan membantu di like, komen, subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya. Semoga dapat membantu untuk informasi buat teman-teman, baik itu yang ingin memiliki rumah di Podomoro Tenjo maupun sedang dalam tahap pemilihan area untuk pembelian rumah di area dari Tenjo ini. Karena harga yang cukup signifikan, sangat baik, sangat murah, tapi akan berinvestasi, nilai jual akan tinggi ke depannya. Jadi buat teman-teman milenial, saat inilah untuk dilakukan investasi pembelian rumah di area Podomoro Tenjo ini, karena kalian akan menikmatinya 5 atau 10 di masa yang akan datang, karena akan bernilai jual yang sangat tinggi. Jadi jangan lupa di-share buat teman-teman kalian yang ingin memiliki rumah dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari harga 200 juta hingga 600 juta sesuai dengan budget dari kalian. Harganya masih terjangkau dengan luas tanah yang sangat luas. Jadi masih ada space untuk dilakukan pembangunan di area belakang dari rumah yang kalian akan beli, dan diharapkan akan bernilai jual tinggi di masa yang akan datang. Ayo, jangan ketinggalan, mulailah berinvestasi dari masa muda, masa milenial, sehingga di masa yang akan datang sudah memiliki rumah, walaupun tidak sebesar yang kalian impikan untuk saat ini. Tetapi mulailah dari sekarang untuk melakukan investasi pembelian properti untuk di masa yang akan datang. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melakukan like, komen, subscribe, dan sharing. Semoga informasi ini dapat membantu buat kita semua untuk masa depan kita, buat masa depan teman-teman kita, maupun saudara-saudara kita yang akan melakukan investasi pembelian rumah yang minimalis, harga terjangkau, daerah yang sangat unik, daerah yang maju, dan pastinya akan menjadi kota mandiri selanjutnya seperti halnya BSD City. Inilah saatnya melakukan pembelian
Demikian informasi dari saya. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat kita semua. Semoga di tahun 2002 ini semakin maju, semakin sukses, dan semakin diberkati pastinya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Oke, bye.